Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Mokte. Di sini saya akan membahas tentang kaos distro. Ya, kaos distro. Kaos yang dengan desain berbeda-beda. Jika kita lihat, kaos distro itu berbeda-beda. Mulai dari jenisnya, desainnya, terus brand, kemudian dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kajian utamanya itu mengenai pembuatan serta penjualan kaos distro. Sehingga teman-teman yang belum melakukan subscribe, like, share, komen segera melakukan 4 hal tersebut. Karena apa? Karena kan saya selalu sharing-sharing mengenai tentang topik yang insya Allah mengedukasi kalian. Oke? Jika sudah, mohon menyimak video ini. Nah, jadi saya telah menjelaskan bahwa kaos distro itu ada beragam, banyak, dan tentunya kita bingung bagaimana cara kita membuat kaos distro, serta mungkin gini, bagaimana cara kita melakukan bisnis dengan kaos distro. Oke, di sini saya telah mendapat pengalaman tentang bisnis kaos distro. Lanjut aja. Saya sudah membuat kategori-kategori, yaitu yang pertama ada pemilihan jenis kaos, kedua penentuan tempat sablon, ketiga pembuatan desain kaos, keempat promosi penjualan kaos, dan yang kelima nanti kalau setelah habis penjualan nanti tentunya teman-teman dapat profit. Nah, profit tersebut harus disimpan buat kembali ke nomor utama atau nomor pertama itu tadi. Oke. Dari pemilihan jenis kaos itu banyak tipenya. Ada yang ketat, ada yang panjang, ada yang lebar, dan tentunya setiap kaos itu memiliki kain yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman silahkan melakukan searching pada Google jenis kaos yang memiliki rekomendasi, baik itu kainnya, terus ukuran jenisnya, dan sebagainya. Jika kaos yang teman-teman ini akan buat, misalnya ini suatu kaos itu sudah dipatenkan atau sudah difikskan bahwa kita tidak akan melakukan randomis kaos lagi. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut atau mematenkan hal tersebut, kemudian yang kedua langkah teman-teman waktu berbisnis itu teman-teman memilih tempat sablon. Sablon itu jenisnya juga banyak. Salah satunya itu plastisol. Dan tidak semua tempat sablon itu menyediakan jasa sablon aja. Kebanyakan mereka menyediakan jasa sablon sekaligus penjualan kaos. Nah, di sini teman-teman harus pintar-pintar mencari sablon yang benar-benar bagus, baik itu dari mesinnya masih bersih, perawatannya sehingga tidak ada goresan-goresan. Yang kedua, tintanya yang diisi itu apa aja. Dan yang ketiga, orangnya itu tidak terlalu melakukan overpricing. Oke. Saya lebih merekomendasikan nomor 2 ini menggunakan jasa sablon yang memang benar-benar sablon gitu. Nah, yang ketiga, pembuatan desain kaos. Yang nomor 3 ini sangat cukup sulit. Tidak semua orang bisa melakukan desain, dan tidak semua desain itu dihargai semua orang. Jadi kita harus pintar-pintar sebagai desainer yang di sana, harus semangat dalam menarik perhatian orang-orang sehingga orang-orang tersebut dapat melirik dan membeli desain kaos yang telah desainer buat. Oke. Jika sudah menentukan desain, kemudian kita akan melakukan pemasangan desain tersebut ke suatu template kaos seperti yang teman-teman lihat yang di sini. Ini merupakan software Adobe Photoshop yang mana telah saya launch file PSD, yaitu berupa template kaos. Misal nanti kalau desainnya sudah saya cantumkan di sini, kemudian keseluruhan ini kotak persegi ini akan saya share ke sosial media untuk dilakukan penjualan. Oke. Jika telah dilakukan penjualan, hal yang terberat
kemudian itu pembelinya itu harus banyak. Jika tidak banyak, maka kita juga akan rugi. Tetapi jika pembelinya hanya membeli eceran, misalnya hanya 1, 2, 1, 2, tetapi kalau pembelinya hanya segitu tapi terus-menerus ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau cuma 1, 2, 1, 2 itu malah rugi. Jadi saya memiliki rekomendasi bagi yang melakukan bisnis kaos atau yang sedang mau memulai bisnis kaos atau mungkin bingung memulai bisnis apa dan akan memilih bisnis kaos. Saya akan merekomendasi bahwa minimum pembelian kita batasi menjadi 12 satu lusin. Jika kita membatasi itu minimum pembelian, kita akan untung dari segi apa? Yaitu pada tempat sablon itu nggak mungkin mau menerima satu orderan dengan harga miring. Mereka akan memberikan harga miring dengan pesanan yang banyak. Karena apa? Waktu mereka akan menyablon, mereka kan juga membeli canvas gitu kan, yang kemudian nanti canvas tersebut diolah dan material olahnya itu juga mahal. Nah, maka dari itu lebih baik satu desain tetapi banyak yang membeli daripada hanya satu desain tapi hanya 1 atau 2 yang membeli kemudian ganti desain lainnya. Oke, jadi dapat kita simpulkan dari pertanyaan yang berikut bahwa mending desainnya dikit tetapi banyak yang membeli daripada desainnya banyak tetapi sedikit yang membeli. Oke. Itu merupakan dasar dari bisnis kaos, distro terutama. Dan ya, saya tekankan pada nomor 3 yaitu pembuatan desain kaos. Desain kaos ini harus selalu mengimbangi perkembangan zaman, terus harus menarik, terus selain menarik juga harus menjadi suatu pandangan dari orang yang sedang memakai kaos dengan desain yang telah desainer buat, sehingga orang tersebut akan berbangga menggunakan kaos yang ia beli dari desain yang telah didesain oleh desainer. Oke. Mungkin hanya itu yang dari 4 hal ini. Kemudian saya lanjut pada ada Photoshop. Ya, ada Photoshop di sini. Ini adalah template kaos yang mana nanti akan kita bagikan ke customer. Nanti customer akan menerima ini, all of this. Dan di sini saya hanya menerangkan singkat saja, yaitu pada background ini ada background warna putih di belakang ini. Yang kedua, depannya background itu ada kaos yang sudah dilakukan rendering, dan sebelumnya saya ini mendownload template melalui Freepik, akan saya share linknya. Dan yang ketiga ini merupakan desain kita. Nah, setelah kita tadi menentukan tempat kaos untuk belinya di mana dan kita menentukan tempat sablon yang akan kita pakai itu di mana, kemudian yang ketiga ini kan desain. Nah, mendesain ini setelah kita desain dengan lembar baru, misalnya ada hasil desainer, kemudian kita tinggal input ke sini. Cara inputnya bagaimana? Pada folder teaser design, kemudian pilih yang ini, kita double tap. Nah, di sini kita tinggal remove. Ini sudah ada guide-nya, kita tinggal remove aja teman-teman. Misalnya jadi saya akan ganti dengan tulisan Mukti dengan warna putih. Ini sudah ada previewnya. Jika sudah, saya akan save dan kemudian kita kembali ke sini. Nah, oke. Ini hanya preview, jadi nggak apa-apa. Semisal saya telah mendesain misalnya Mukti dan kemudian saya akan mengganti warnanya. Kita meluncur pada t-shirt color, kita akan melakukan custom, kita pilih unhide dulu tadi dan warnanya biru dongker. Oke. Jika sudah, kita akan melakukan save pada PNG ini, kemudian kita akan promote ke sosial media. Dan jika ada
customer yang tertarik dan ingin membeli, misalnya pembeliannya 12 satu lusin, tugas teman-teman itu mengupload desain ini yang ada tulisan bukti aja ini ke tempat sablon. Oke. Jika sudah, misal gini, saya kan telah membeli kaos dengan warna biru dongker, ataupun saya itu sudah memiliki stok kaos dengan warna biru dongker dan ukurannya itu sesuai dengan pesanan. Kemudian yang telah kita pesan itu tadi, kaosnya beserta desainnya ini kita bawa ke tempat sablon. 12 kaos serta satu desain. Satu desain ini kita akan kirim melewati internet, biasanya melalui Gmail. Kemudian kita juga ke sana, ke tempat sablonnya untuk menyerahkan kaos, dan kemudian kita akan dikasih suatu kwitansi yang mana di situ akan tertera tanggal jadi. Biasanya kalau hanya satu warna, ini jadinya cepat. Tetapi kalau dua warna, ini jadinya agak lama. Dan ya, pada desain ini ada ukuran A5, A4, A3, A2, A1, A0. Semakin besar ukurannya, misalnya A0 kan lebih besar daripada A5, maka A0 itu lebih mahal daripada A5. Kalau yang tulisan bukti ini A5, misalnya segini, saya resize dulu biar memang kelihatan benar-benar A5. Nanti teman-teman juga silahkan untuk melakukan searching ukuran A5. Jadi hanya satu ukuran kertas A5 aja, itu merupakan desain yang diberikan atau canvas yang diberikan. Untuk A4 nanti lebih besar lagi. Biasanya kalau A4 itu portrait, A5 itu landscape, A3 itu portrait, A2 itu portrait, dan hingga A0 itu portrait. Oke. Jika sudah, nanti desainnya ini telah diolah, kemudian kita melakukan promosi. Jika sudah dilakukan promosi, pembeli akan tertarik, kemudian kita akan menyerahkan kaos yang telah kita beli pada penjual kaos, dan kita serahkan ke sablon. Jika sudah, tempat sablon itu memprosesnya atau melakukan bordering, kita akan kirim melalui paket, biasanya paket JNE, dan kemudian customer akan menerima barangnya dan customer akan melunasi. Nah, setelah melunasi itu sebagai bisnis kaos, kemudian kita harus memanfaatkan uang yang telah didapatkan dengan cara untuk menggunakan bisnis kaos lagi, mungkin sebagai simpanan ataupun lainnya. Oke. Cukup sekian dari penjelasan singkat mengenai bisnis kaos, dan semoga yang akan menjalankan bisnis kaos ataupun yang sedang menjalankan bisnis kaos baru tahap awal tetap semangat, jangan patah menyerah. Dan saya kasih satu tips di bisnis kaos pada desain: selalu ikuti perkembangan zaman dan buatlah karya yang menarik orang-orang, sehingga orang-orang tersebut akan berpandangan satu, yaitu dengan desain yang desainer buat. Oke. Jika ada salah, mohon maaf. Dan saya ingatkan sekali lagi, bagi yang belum melakukan like, share, comment, dan subscribe, mohon segera melakukan 4 hal tersebut. Untuk alasannya, biar saya terus mendapatkan motivasi, tujuan dalam mengupload video, dan selalu semangat. Oke. Saya Dimas Bagus Pramukti dari channel Mukti. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.